Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu di antara kalian memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tian. Ini sudah siap belajar atau belum ini? Siap. Masih lama sih ya. Coba kita ice breathing terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Supaya lebih semangat lagi ya. Nah, sebelumnya berhitung dulu. Di sini kita akan ice breathing yang namanya tembak angka. Pernah bermain tembak angka? Belum ya? Oke, sebelumnya coba berhitung dulu dari Sinta. 1, 2. Boleh? Gini aja. 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Nah, ingat-ingat ya nomor urutnya masing-masing. Oke? Apakah nomor urutnya itu ganjil atau genap? Ingat-ingat. Oke. Kalau nanti ibu mengatakan angka yang genap, nanti kalian menjawab angka itu dan yes. Kalau genap yes, kalau ganjil itu oke. Contoh, angka 5, yang mendapat angka 5 siapa? Oke. Nah, jawabnya gini, 5 oke. Kemudian kamu menyebutkan angka yang lain bebas. Misalnya kamu 5 oke, 2 dan 2 siapa? Nah, kamu bilang 2 yes. Kemudian mau menyebutkan angka yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Kalau ibu mengatakan konsentrasi, anak-anak menjawab konsentrasi, dimulai, gitu ya? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. 6 yes. Sebutkan lagi. 6 yes. Sebutkan lagi. Oh langsung gitu ya. Oke, coba. Sekali lagi coba dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. 8. Yes. 7 oke. 3 oke. 2. Yes, 2. 4. Oke, konsentrasi ya. Coba sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. 3 oke. 5 oke. 6 yes. 8 yes. 9 oke. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kalian belajar apa? Membandingkan bilangan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini terdapat 3 benda. Gambar yang sebelah kanannya ibu ya, itu gambar apa? Kulkas. Di sini siapa yang punya kulkas di rumah? Saya. Enggak semua orang punya ya. Oke. Nah, kulkas atau lemari es itu tempat apa? Tempat es. Tempat pendingin ya. Nah, suhu dari kulkas ini itu apakah sudah tetap atau bisa kita ubah sesuai dengan
keinginan kita bisa diubah ya? Bisa. Atau bisa kita atur. Bisa kasih contoh bagaimana cara mengatur suhu kulkasnya itu? Ya, ada pengaturannya ya. Nggak bisa gitu. Suhu kulkas itu awalnya sebelum dinyalakan itu 24 derajat Celcius ya misalnya. Kemudian setelah dinyalakan itu menjadi negatif 7. Padahal kalau kulkas itu semakin suhunya berkurang itu akan semakin dingin atau semakin panas? Makin Dingin. Nah, berarti dari yang awalnya 24 derajat menjadi negatif 7 itu besar penurunannya berapa? Oke, itu disimpan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Coba kita lihat yang gambar tengah. Gambar apa itu yang tengah? Oven. Oven itu untuk apa? Biasanya bakar kue. Di sini ada yang pernah menggunakan oven listrik? Pernah. Belum ya. Nah, oke. Itu suhunya itu juga bisa kita ubah, kita atur sendiri atau sudah tetap? Bisa diatur. Bisa kita atur ya. Nah ini coba anak-anak lihat itu di sini. Ini tempat untuk mengatur ya, mengatur suhunya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang gambar yang sebelah kiri, gambar apa itu? Belum lama kita sering menjumpai alat ini, bahkan hampir setiap hari kalau kita beraktivitas menggunakan alat ini. Termometer ini alat apa sih? Suhu badan. Semuanya pernah menggunakan ini? Pernah ya? Nah, pernah teman-teman, pernah anak-anak ketika dicek menggunakan termometer ini suhunya berbeda-beda. Ya, misalnya saat ini kalian dicek itu suhunya berapa biasanya? 3. Terus selain hari kalian dicek lagi suhunya beda lagi. Pernah nggak? Biasanya berapa? 40. Kalau suhu untuk suhu badan ini normalnya itu berapa ya? 36. Kalau misalnya pas dicek itu 37 atau 38 itu berarti keadaannya gimana? Tidak baik-baik saja gitu ya. Nah sebelumnya itu akan membagikan lembar kerja berpasangan ya dengan satu Hanya Ali dulu boleh kan? Silakan kalian tulis dulu identitasnya, nama dan sudah. Iya, langsung diisi nama dulu ya, nama dan tempat. Nanti pelajarannya bersama-sama dengan Buat nama besar 4 dikurang 7 gimana? 5. untuk soalnya nanti dikerjakan bersama-sama ya.
Jadi itu identitasnya dulu. Sudah? Oke, baik. Oke, sudah ya. Nah, yuk kita perhatikan sebentar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Oke, di sini soal yang A itu terdapat 5 soal ya. Coba ibu minta salah satu di antara kalian maju ke depan untuk membantu ibu mengerjakan nomor 1. Coba siapa? Iya. Coba Iya. Iya, saya. Yes. Nah, di sini kita akan mengerjakannya menggunakan potongan kertas. Oh, potongan kertas. Ya. Coba dihitung ya. Di sini kertas yang bernilai negatif ada berapa dan kertas yang bernilai positif ada berapa? Bisa kok. SD lagi kalau nggak. Itu bagus sekali. Positifnya ada 10, negatifnya ada 10. Oke. Negatifnya ada 10, positifnya ada 10. Coba soal yang nomor 1 itu apa gimana? Nomor 1? Itu 4 tambah 5. Nah, 4 itu bilangan positif atau bilangan negatif anak-anak? Positif. Nah, silakan yang mengambil kertas yang bernilai positif berjumlah berapa? 4. 4. Kemudian dijumlahkan berapa? 5. 5 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Silakan ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total 4 ditambah 5 itu sama dengan berapa? 9 dulu. Ya? Oh iya. 9 ya. Nah, 9 itu bernilai positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Betul ya? Ini tepuk tangan buat ya. Begitu ya cara bermainnya. Coba silakan yang nomor 2 ini siapa yang ingin ambil? Saya Boleh? siswa ambis. Nomor 2 itu soalnya apa? 6 itu bilangan positif atau negatif anak-anak? Positif. Oke, silakan Iis mengambil. Oh siap. Oke, gitu dikeluarin aja. Soalnya berapa tadi? 6 ya? Nah, itu bilang positif atau negatif? Positif. Berarti yang diambil yang positif. Ya, 6. Yang positif 6 ya. Nah, kemudian 6-nya diapain? Dikurang dengan 4. 6 dikurang 4. Berapa tadi? 6 dikurangi 4 ya? 6 dikurangi 4. Boleh nggak kalau ibu menuliskan 6 ditambah negatif 4? Boleh ya. Berarti kalau gitu Iis menambahkan 4 itu yang bernilai negatif. Sekarang negatifnya ada 4. Sekarang ambilnya negatif 4. Nah,
positif bertemu dengan negatif, itu hasilnya netral atau habis. Jadi coba sekarang Sisil pasangkan positif dengan negatif. Sisa yang tidak memiliki pasangan ada berapa sih? Ada 2 Ibu. Nah, 2 ini bernilai Positif. jadi kesimpulannya gimana? 6 6 kurang 4 sama dengan 2. 2. Oke. Jadi tepuk tangan untuk Sisil. Oke. Nomor 3 yuk, siapa yang ingin mau mencoba? Pastian Bu. Oke, nomor 3 soalnya di mana ya? Dua itu bilangan positif atau negatif? Positif. 2. Kemudian ditambah dengan negatif 6. Nah, kemudian silakan pasangkan negatif dengan positif. Ini udah habis ya. Sisanya ada berapa? Iya. 4 itu nilainya negatif atau positif? Nilainya negatif. Berarti kesimpulannya Negatif 6. Negatif 4. nah, jadi 2 ditambah negatif 6 sama dengan Negatif 4. iya. Oke, tepuk tangan untuk Bastian. Untuk yang nomor 4 ini hampir sama ya dengan nomor 3. Coba sekarang yang nomor 5. Nomor 5 ini siapa yang mau maju? Dinda. Siapa? Iya. Oke. Ya, nomor 5 soalnya apa? 4 tambah negatif 7. Ya, nomor 5 negatif 5. Karena itu nomor 4. Enggak, nomor 4 kan lebih sama ya. Kita coba yang nomor 5. Negatif 5 ditambah negatif 5. Ambil nilai negatifnya ada 5. Nah, kemudian ditambah berapa negatif? 5. Ya, berarti totalnya ada berapa? 10. Jadi kesimpulannya Negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10. tidak. Gitu ya. Itu total untuk tidak. Oke. Selanjutnya, nah kita kan tadi belajar penjumlahan gambar itu menggunakan ini ya, potongan kertas. Nah kita juga bisa menyelesaikan dengan garis bilangan. Nah ini anak-anak yang dinamakan garis bilangan. Contoh yang gambar atas ini ya. Lompatan yang pertama ini menunjukkan angka berapa? 3. Kalau loncatannya ke kanan itu ke arah positif atau negatif? Positif. Kalau ke kiri? Negatif. Kalau misalnya dijumlahkan atau ditambahkan, itu nanti arahnya semakin ke kanan atau semakin ke kiri? Kalau bertambah? Kanan. Bisa kanan. Ya. Kalau bertambah itu ke kanan. Kalau kurang itu ke kiri. Nah, kalau dari contoh yang gambar pertama ini, lompatan yang pertama ini itu ada di angka berapa? 3. Kemudian lompat lagi berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti gimana? 3 ditambah 4 sama dengan hasilnya berapa? 7 gitu ya. Coba anak-anak perhatikan yang gambar di bawah ini.
Contoh yang pertama, coba salah satu di antara kalian baca yang pertama ini. Siapa? Yusafat? Coba silakan. Selisih antara 1 dengan 4 adalah 31. Nah, selisih antara 1 dengan 4. Ya, coba perhatikan yang ini. 1 itu bilangan positif atau negatif? Positif di sini ya. Kemudian 4 itu bilangan positif atau negatif? Positif di sini. Berarti selisihnya berapa? 1, 2, 3. Berarti selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin membacakan? Sinta, oke boleh. Selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Oke. Negatif 2 ini bilangan negatif ya. Negatif itu yang sebelah kiri. Kemudian 3 itu bilangan positif atau negatif? Positif 3 di sini. Selisihnya berapa? 1, 3, 5. Gitu ya anak-anak? Oke. Kalau gitu sekarang kalian mengerjakan yang B nomor 1 dulu. Dikerjakannya menggunakan garis bilangan. Nanti yang sudah selesai silahkan menuliskan hasilnya di papan tulis. Iya, digambar menggunakan garis bilangan. Ini nggak gitu dong. Dari sini sudah selesai. Nomor 2 aja. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Sinta? Kita tunggu dulu. Oke, siapa yang ingin maju ke depan perwakilan aja untuk mengerjakan yang B nomor 1?
Jadi udah dulu. Iya, 3 kecil banget. Terima kasih. Oke, apakah jawabannya Yoga benar atau salah? Sama. Nggak tahu. Oh iya, Nggak tahu benar. ada yang beda jawabannya selain 12? Sama Semua ya. Nah, jadi awalnya tadi berapa? Negatif 7, kemudian menjadi 5 derajat Celcius. Gimana cara ngitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan yang nomor 2. Nomor 2 kerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Coba yang sudah. Saya silakan aktif boleh. Oh, Angel. Iyo. yang apa yang beda? Atau semua? Oh, udah semua? Iya. A sama B. Yang itu berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Terima kasih Emil. Oke, yang A 560 dikurangi 80 sama dengan 480. Ada yang beda jawabannya selain 480? Sama semua ya. Benar. Kemudian yang B 80 dikurangi 67 sama dengan 13. Ada yang beda? Sama. Itu ya.
Oke. Nah, ini ada sedikit quiz. Nah, siapa yang mau mencoba? Atau ini aja deh, kedua soal ini silakan dikerjakan di rumah saja. Nah, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin dari kalian bisa dicatat terlebih dahulu soalnya. Ya, sudah dulu. Nggak bisa foto, nggak ada HP. Sudah? Nulis cepet. Oke. Sudah dicatat semua ya? Sudah. Oke. Karena waktu pelajaran hari ini sudah habis, kita tutup dengan doa. Siapa yang ingin doa? Kita mau Boleh, sila. Mari Ibu Guru dan teman-teman sebelum untuk pembelajaran ini kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Sinta. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Silakan komentarnya dari aku dulu. Kalau dari saya, untuk persiapan pembelajaran di awal sudah bagus, memulai dengan ice breaking supaya siswa juga lebih semangat dalam belajar. Terus di pembelajaran di awalnya guru sudah bagus memulai dengan konteks, mengajak siswa berdiskusi, tapi menurut saya di pengantarnya itu kurang sesuai aja dengan siswanya. Ini kan siswa SMP, istilahnya untuk penjumlahan, pengurangan harusnya kan sudah dikuasai. Memang sih materinya kan ini operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bulan, tapi kayak di awal itu kan tadi kayak 5 tambah 4 terus pakai 1, 2, 3. Nah itu tuh kayak gimana ya, kurang sesuai aja. Karena di SMP kan harusnya siswanya sudah mahir dan menguasai untuk penjumlahan kayak gitu kan. Terus dengan konteks yang dipakai juga di awal tidak mengantarkan masuk ke materinya bagaimana gitu. Jadi kan cuma kulkas untuk apa, kayak malah jelasin fungsi dari alat-alat itu, tapi kurang untuk masuknya ke materinya kayak gitu. Untuk penguasaan materinya sebenarnya sudah baik, di akhir kan sampai garis bilangan kayak gitu sudah sesuai dengan yang di buku juga tadi. Tulisan pada bahan ajar juga sudah jelas, bisa dibaca dengan baik, penguasaan dirinya sudah baik. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan alur pembelajaran. Alat peraga dipakai walaupun kurang sesuai, tapi sudah berusaha menggunakan. Untuk yang perlu diperbaiki mungkin disesuaikan lagi dengan materi atau kondisi kelasnya, kelas berapanya, SMP-nya, tingkatnya itu kan pasti punya tingkatan sendiri-sendiri yang bisa disesuaikan lagi biar enggak. Kalau misal kayak gitu kan nanti malah siswanya di awal udah semangat tapi kok materi lah kok ngulang lagi. Aku udah paham lah, ngapain diikutin, nah kayak gitu kan. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Laras. Kalau menurut saya untuk persiapan pembelajarannya sudah baik, tadi sudah lancar, kemudian guru sudah membangun semangat siswa. Namun tadi pada saat masuk guru langsung meletakkan peralatan di depan. Ini kan bayangannya meja siswa. Di depan meja siswa mungkin dapat langsung meletakkan di meja guru. Kemudian untuk pengelolaan pembelajarannya, di sini guru sudah mengajak siswa untuk berpikir kontekstual seperti kulkas, oven, dan termometer. Kemudian pada soal di LKS tadi yang bagian A itu sama, tidak sesuai dengan kondisi kelas
kelas, misalkan ini kan kelas 7, mungkin itu dapat, kalau mau pakai itu mungkin dapat siswa langsung mengerjakan, jangan dituntun satu persatu. Kemudian tadi fokus materinya kan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, tapi konteksnya sama yang permasalahan di awal itu nggak sesuai sama garis bilangannya, mungkin dapat mengkaitkannya dengan kulkas itu ke garis bilangannya gimana. Kemudian untuk penguasaan materinya sudah baik. Untuk pengelolaan kelasnya, di sini guru dapat mengkondisikan siswa. Tadi kan ada yang bicara sendiri, seperti Gili sama Sinta kan tadi kan berisik sendiri. Nah mungkin guru dapat mengkondisikannya. Kemudian untuk secara keseluruhan pembelajarannya sudah baik, sudah lancar juga, tapi untuk proses pembelajarannya dapat diperbaiki seperti urutan-urutannya. Kalau mau konteks ya lanjutan ke garis bilangannya disesuaikan. Kemudian menarik kesimpulan dari apa yang dipelajari di garis bilangan, seperti itu. Kalau menurut saya. Ya, urutannya. Harusnya gimana urutannya? Ya tadi kan ada konteks, tapi langsung ke yang materi penjumlahan pengurangan langsung. Kemudian ke garis bilangan nggak ada lanjutannya ke masalah yang di awal. Mungkin dapat dikaitkan antara masalah kulkas ke garis bilangan. Jadi konteks, kemudian ke apa? Ke model dulu ya, ya kan? Model apa itu bentuk formal. Jadi memang urutannya dari kacau ya, sana sini. Atau misalnya ini deh soal A ini, Andi sedang sakit demam, ini yang dimodelkan gimana? Masalahnya kenapa Anda pilih nama Andi juga yang masalahnya? Huruf A dia, kok enggak Agus apa? Oh, ada Iis saja Pak, bukan nama sebenarnya. Enggak, soalnya dulu awal kita kenal itu dia akan banyak tanamannya siapa dia bilang Iis. Jadi sekarang manggilnya Iis. Jadi sebenarnya siswa kalau diberi masalah kontekstual, makanya biarkan aja dengan strategi mereka, cara mereka apa, nggak harus dengan garis bilangan, nggak harus dengan apa, terserah gitu. Kalau misalnya soal A ini, bagaimana kira-kira kalau strategi mengerjakannya? Kalau maksud saya mengambil soal yang ini itu tuh, maksud saya tuh saya kaitkan dengan yang termometer tadi Pak. Tapi ternyata enggak berhubungan gitu. Berhubungan. Tadi juga dikomentari juga ya. Memang kalau operasi bilangan bulat di SMP itu cenderung penekanannya ke bilangan operasi dengan bilangan negatif. Dan konsep negatif kalau dikaitkan dengan dunia nyata, nah itu yang menjadi yang dipegang pertama itu arti angka 0. Kalau dalam kasus suhu 0 itu apa? Celsius lah misalnya ya. Apa? Ya sama pelajaran sains dikit lah. Di Celsius itu 0 itu diambil mewakili apa? Titik terendah, titik beku dari derajat Celsius. Enggak gitu. Titik beku apa? Yang 0 derajat Celsius itu titik beku apa? Titik beku air. Iya kan? Kan di Celsius. Kalau si Kelvin? Kelvin 270 negatif 273. Fahrenheit nggak sih itu? Bukan Fahrenheit 32. Iya. Nah si nolnya Kelvin itu titik beku apa? Menurut Kelvin, air membeku di suhu berapa? 273. Iya negatif. Negatif apa positif? Negatif. Nah, ini malah nggak percaya diri buat gitian itu. Benar tadi apa?
Kelvin itu pakai nolnya itu lebih turun lagi berarti ya kan? Dia pakai titik beku hidrogen kan? Dan hidrogen itu kalau dengan Celsius itu ya minus 273 kalau dengan Celsius. Kalau menurut si 0 derajatnya Kelvin itu titik beku hidrogen itu 0 derajatnya Kelvin. Jadi 0 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Kelvin? Cuma dibolak-balik ini aja. 0 derajat Celcius sama dengan negatif 273. Celsius itu pakai yang paling hidup sehari-hari itu kan air ya, air. Tapi kan urusannya banyak negatifnya, ya kan? Banyak negatifnya. Dia ingin titik nol yang lebih rendah lagi. Ya di kehidupan sehari-hari itu nggak banyak negatif. Kan handle negatif itu kan nggak nyaman sebenarnya kan dunia nyata itu ya. Nah dia carilah suatu zat yang titik bekunya paling rendah, ya sejauh dijangkau pengetahuan waktu itu ya, yaitu titik beku hidrogen. Jadi kalau nolnya aja di minus 273 derajat Celcius, artinya yang di atas yang di atas minus 273 itu kan semua positif semua. Jadi jawabannya nggak hanya dengan kata-kata gini aja, enggak ya? Oke lah, nanti dilihat di internet kalau nggak tanya ChatGPT ya. Itu kan kasus suhu. Kasus lainnya apalagi titik nol. Ada istilah MDPL gitu. Apa itu? Di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Berarti titik nol jarak ketinggian itu apa? Titik nolnya. Di permukaan laut. Permukaan laut di sini sama di Kupang itu sama nggak? Sama persis. Beda. Secara umum dianggap sama ya, walaupun secara detail ya tarik menarik bulanan dan sebagainya lah. Kalau bisa lebih detail lagi bisa sih. Tapi dianggap sama itu kan, sama sebenarnya kan. Makanya titik nolnya juga. Makanya kalau ketinggian gunung itu kan MDPL. Makanya kalau kapal tenggelam dia berapa meter di atas permukaan laut? Di bawah. Kalau misalnya 50 meter di bawah itu ngomongnya positif atau negatif? Negatif. Bilangnya di bawah. Tenggelam 50 meter di bawah permukaan laut. Positif. Tapi kalau pakai MDPL negatif. Baru. Makanya seperti suhu, sebenarnya suhu minus 5 derajat itu nggak ada. Makanya orang bacanya kan 5 derajat di bawah 0 gitu kan. Bawah 0. Itu artinya sama aja dibilang minus 5 derajat. Ya seperti kapal tenggelam 50 meter di bawah laut. Kalau ngomongin di bawah ya 50. Tapi kalau tenggelam minus 50 meter di atas permukaan laut kan. Mutlaknya itu bilangnya MDPL gitu kan. Jadi titik nol. Kalau kita kan punya garis bilangan, tapi dunia nyata itu kalau suhu nggak tergantung satuannya sih. Celsius yang paling terkenal Celsius ya. Kalau Reaumur Fahrenheit itu ada jurusannya lagi. Selain itu ada nggak titik nol yang lain? Apa bukan? Nol kilogram itu apa? Ada nggak yang orang beratnya minus 5 kilogram? Siapa tahu ada? Sebuah nanti ngomong fisika lagi ya. Tahu bedanya berat sama massa itu nggak? Masuk lagi ya. Fisika dapat berapa ini?
Kapan sebuah benda dikatakan punya berat 0 kilogram gitu? Atau nggak ada yang minus? Kalau di hamba udara berapa? Punya bobot nggak? Berapa bobotmu di bulan sana itu? Dihitung gaya gravitasi. Atau di Katulistiwa sama di Kutub Utara beda nggak? Makanya kalau kalian gagal diet, timbanglah di Kutub Utara sana turun berat badan. Iya kan? Tapi secara massa sama aja gitu kan. Jadi kembali sini ya, titik 0, kemudian model. Nah, sampai jam berapa ini? Kalau nanti 12 terus. Apalagi konsep 0 ada nggak? Apa Anda? Ya, berpikir keras ini. Atau hanya actingnya berpikir. Nggak tahu Pak. Minus di bawah 0, permukaan laut. Apalagi yang minus lagi apa tuh caranya? Tabungannya minus itu bisa nggak? Bisa kan? Iya kan? Ini posisi keuangan saya udah minus ini, kebanyakan utang. Kalau masih ada yang menjadi tanggungan ya masih mungkin itu. Posisi rekening bisa minus ya, bisa nggak? Punya kredit card itu kan? Ada yang punya kredit card nggak? Nggak. Kredit card itu kan sudah nggak ada uang aja masih bisa beli ya toh? Ya kan? Cuma nanti dia kolektor yang datang. Ya, kalau debit sih 0 ya udah nggak bisa lagi dong. Ya saya kira 0 kredit bisa turun. Turunnya sampai mana? Tak hingga. Nah, matematika bilang tak hingga, kredit card ya tergantung limitmu berapa. Limitnya 10 juta. Makanya kalau orang punya duit banyak suruh kredit card limitnya ini unlimited Pak. Iya, perusahaan bapak bisa saya sita. Kalau nggak punya ya limitnya 0 aja nggak dikasih juga. Apalagi konsep apa? Konsep negatif lagi boleh. Coba cari konsep negatif terus nolnya di mana? Rekening, apalagi? Apa Anda? Kita mancing dong. Negatif. Tapi bukan anu ya. Tes PCR kan ya kan? Tes PCR negatif itu artinya apa? Kalau tes PCR positif negatif itu konsep bilangan atau bukan? Bukan. Bukan konsep apa? Tanya apa? Hasilnya tes PCR dikatakan dulu pernah nggak tahu di tes ini pernah dikatakan negatif kalau apa? Dikatakan positif kalau apa? Kalau negatif malah senang ya. Jadi orang sudah nikah itu tes masih negatif nggak senang ya. Kalau pengennya punya anak, kalau yang belum nikah itu malah petaka ya. Tapi itu bukan positif konsep garis bilangan ya. Nah, ada atau enggak ini walaupun mungkin kalau PCR itu juga ada loh. Ya kan berapa jumlah apa virus per sekian itu kan ada kan? Tetap. Nanti kalau dengan tes yang lebih akurat lagi pun beda lagi. Apa ada nggak punya konsep negatif lagi? Tadi apa? Suhu, ketinggian, rekening, apa lagi? Berat ya? Nah, berat ada nggak sih berat negatif itu? Artinya apa berat negatif itu? Melayang dia ya kan? Menolak gravitasi kan? Lalu kita kan berat karena ditarik gravitasi kan? Ada nggak? Yang benda
melayang. Manusia saat melompat ke atas itu kan melawan gravitasi ya, iya kan? Walaupun tidak tertentu nanti impas nol gitu kan, injaknya baru dia turun tarik gravitasi. Oke, jadi kalau di SMP tadi ya negatif, mana negatif, kalau ada kontekstual itu pun juga istilahnya memang ya urutannya biarkan siswa mengerjakan dulu masalahnya. Seperti tadi apa? Tadi LKPD percobaan sebuah S, ya ini ya. Nah, mungkin secara nggak resmi juga nanti saya nggak secara tidak formal ya, anak akan buat gambar-gambar seperti garis bilangan itu -7. Kemudian baru ke model. Mungkin kamu tadi yang soal-soal ini kan mengingatkan ya. Kalau garis bilangan, kemudian tadi apa kamu itu namanya apa yang kamu peragakan tadi itu? Benda bertanda tadi ya, yang ada positif negatif. Jadi sebenarnya bagus juga kalau tadi yang peragaannya kan kamu pakai dokumen kamera kan lihat semua kan. Ya. Jadi itu kalau sudah masuk ke model menuju ke formal sebenarnya. Tapi yang penting juga sebenarnya kalau peragaan itu aturan mainnya dulu. Kalau dijumlah ditambah itu artinya apa? Ditambah itu ngapain kartu itu? Menambahkan. Kalau dikurangi? Dikurangi ya diambil gitu kan. Mungkin karena dulu-duluan itu sehingga ruwet ya kan. Kalau tadi kalau ada yang negatif itu ditambahkan yang negatif gitu. Terus nanti sisanya. Sebenarnya enggak kurang tertib kamu makanya tadi itu kan. Coba 6 ditambah -3. Terus Terus kan tadi gitu ya. 6 ditambah -4 ya, tadi kamu 4 lah. Nanti enggak bingung. Itu kalau peragaannya prosesnya gimana? pakai itu Pak. Ya. Atau gambar aja lah di gambar. Nah, yang kertas yang bernilai positif itu ada 6. Nah, Kemudian ditambah negatif 4. Kertas yang bernilai negatif 4 itu kita ambil 4. ya, Bernilainya. ditambah loh. Iya, ditambah. Itu kamu kayaknya di pikiranmu sudah berpikir 6 tambah negatif 4 itu sama dengan 6 dikurangi 4. Ya kan? Nah, itu padahal yang peragaan itu harus tunjukkan. Ditambah, itu kan naruh kartu itu. Iya. Ya, taruh apa? Yang tandanya apa? Dibantu juga. Ditaruh 4 kartu yang tandanya negatif. Kamu malah gak yakin kedipun. Iya kan? Kalau ditambah katanya naruh kartu, Iya. ditambah negatif, berarti saya naruh kartu Negatif. negatif, berarti taruh. Iya. Ya, tandanya negatif. Itu prosesnya kan gitu kan. Nah sekarang 6 dikurangi 4, bawahnya agak ke kiri. Ya wis itu ya. 6 dikurangi 4. Nah prosesnya gimana? Taruh kartu 6 positif, gitu kan? Iya. Nah iya maksudnya. Yang main-main kamu olah saya dengan saya. Dikurangi 4, diambil 4, jadi dicoret aja, ngambilin dicoret tes. Hasilnya berapa? Sisa 2. Nah, 2 sama dengan terus ya. 2 yang atas, ngerjainnya gimana yang atas? Kalau yang atas tadi dipasangkan negatif sama Pasangkan, positif. ya, jadi pasangannya dicoret yang plus dan minus. Hasilnya Sisanya 2. 2. Nah, jadi dari peragaan itu ternyata ya, 6
6 ditambah negatif 4 itu sama dengan 6 dikurangi 4. Kenapa? Nah, sekarang apa? Kenapa itu sama? Karena hasilnya sama-sama 2 gitu. Ya, kok mikirnya apa tuh? Ya kan hasilnya sama-sama 2 kan? Sama-sama 2. Nah itu kalau peragaan terus siswa diberi yang lain 7 ditambah minus 5 sama 7 kurangi 5. Oh ternyata sama. Akhirnya nanti jadi A ditambah minus B itu sama dengan A minus B gitu kan. Peragaan, namanya peragaan itu kan, alat peraga itu kan yang memperagakan ya. Apakah itu memang betul gitu? Nah, itu fungsinya ada belajar analisis real nanti di situ. Pernah belajar belum? Belum. Nggak ambil ya. Takut ya. Karena nggak real ya. Tapi itu penjelasannya mengapa A ditambah minus B sama dengan A ditambah negatif B ya, sorry. Karena kalau ngomong ditambah sama dikurang dengan bertanda itu kan beda ya. Kalau mau tertib itu bacanya itu tetap 6 ditambah negatif 4. Yang bawah itu 6 dikurangi 4. Nanti beda lagi dengan 6 dikurangi negatif 4. Peragaannya gimana gitu? Bisa nggak? Coba. Sini. Masih ada waktu tuh. 1 menit lagi lah. 6 dikurangi negatif 4. Atau 6 dulu positif itu kan. Jadi dikurangi katanya diambil negatif 4. Yang mau diambil aja nggak ada ya Pak gitu. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Gimana? Iya sama. Dikurangi itu diambil. Dikurangi negatif 4 berarti apa? Diambil kartu negatif 4 kan? Nah kartunya itu semuanya positif loh. Biar ada negatif gimana caranya? Apa argo? Atau dikasih negatif 4 gitu. Ya boleh, tapi harus ngasih ya. Jangan merubah nilai ya tak? Iya kan, 6 dikasih, turun biar tetap 6 caranya gimana? Butuhnya mau ngambil negatif 4 kan? 4 ya? Nah 6 itu biar nggak berubah itu diapain? Ditambah 6 ditambah berapa? Biar hasilnya 6 0. Coba kamu kasih 0 4 biji. 0 itu kan plus sama minus kan? Lah iya. Empat biji, itu 4 biji nol ya. Kamu percaya ya? Itu tetap 6 kan? Iya pernah. Kamu sudah bisa mengambil negatif 4 belum sekarang? Sudah. Gimana caranya? Kalau ngambil dari ini. Iya, kamu ya cara ini. Terus sisa yang positif. Nah, terus semuanya berapa? 10. Ah, 10. Baru lihat sekarang? Belum. Iya, kamu punya alat yang lain sama. Untung tadi nggak ada yang tanya ya nanya. Jadi tanya, kamu tanya. Kalau 6 dikurangi negatif 4 gimana Bu? Besok ya, kita tanya ke apa chat GPT dulu. Oke lah ya, itu kalau peragaan, memperagaan itu. Kalau bilangan, nggak bilangan nggak bisa, tapi itu ada perjanjiannya juga. Kalau
ditambah itu jalannya maju ya. Kalau dikurangi jalannya mundur. Kalau positif itu menghadap ke kanan, negatif itu menghadap ke kiri. Ya. Jadi kalau dikurangi negatif 4 artinya apa? Coba kamu taruh angka 6 misalnya, positif itu. Itu loh yang posisi 6. Ya, sekarang kamu akan berjalan mundur, tetapi menghadap ke kiri. Bentar, menghadap ke kiri dulu. Berjalan mundur 4 langkah. Nah, jadi gambar aja jangan melaku. Hasilnya berapa? 10 ya kan? Nah, gitu. Tapi itu peragaan istilahnya. Nah, kamu nanti kalau peragakan juga ya suruh melangkah semua. Nah, gitu. Sehingga kalau ada 6 dikurangi negatif 4 hasilnya 10. Berarti hasilnya ternyata sama dengan 6 ditambah 4 kan? Sama Pak. Ya hasilnya sama-sama 10. Makanya kalau peragaan itu kan nanti pasti soalnya banyak biar percaya gitu kan. Ya kan? Kan kalau lihat contoh yang berulang-ulang sama itu kan lama-lama percaya kan? Kepercayaan matematika sama saya berbeda. Anak saya itu kan dengan sampel berapa betul, ini cenderung betul ya. Misalnya ini sukses dari 98 dari 100, udah bagus itu. Sudah disimpulkan benar itu. Tapi matematika kan nggak cukup kan? Ada kamu buat 100 contoh tapi 2 keliru gitu. Buat teorema juga nggak berlaku. Biar berlaku di mana? Yang 2 itu disuruh keluar aja. Iya, makanya kenapa ada undivided gitu kan? Ini kalau dibagi 0 itu wah, bubar ini kalau dibagi 0 kalau biar berlaku di mana? Ya 0-nya sudah keluar aja. Makanya kan undivided bukan termasuk yang kita yang bicarakan gitu. Kenapa dibicarakan? Karena dibicarakan mengacau kan? Gitu. Itu mempersempit domainnya itu. Oke, saya kira cukup ya. Kita beri applause dulu. Baik, kita lanjut minggu depan ada